Ikan kuning. SpongeBob SquarePants. Sorry. Orang coach bilang kalau itu sukanya kayak. Oke. Welcome. Asik. Balik lagi. Background baru. Background baru. Warna coklat sama biru tuh kayak. Yo, perpaduan yang oke kan? Iya. Bisa kelihatan gitu. Yoi, Rambut baru nih. Kan? Rambut baru. nih. Oh, Biasa kalau mau Imlek, Iya. tradisi ya kan, Iya. mau Chinese New Year, semua orang itu harus tampil baru. Prima, kinclong ya kan? Prima kinclong. Jadi ini lihat dong. Wih, Prima kinclong. Baik lagi di Good Talks. Oke, Good Barengan Talks. sama Eka. Saya Brian. Yes. Ya, kita hari ini akan membahas sesuatu. Oh ya, disponsori oleh Mr. Mook ya. Woi. Disponsori oleh Mr. Mook. Sadis. Gokil. Balik lagi di Good Talks barengan sama Eka dan Brian. Proudly show-nya ini disupport full oleh Goodfellas Malang. Yes. Thank you. Ini makanya kalau Fellas mau tanya saya habis potong di mana, ya dekat rumah. Masa di Malang? Jauh. Ya nggak mungkin dong, jauh banget. Enggak lah. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Bray? Hari ini ya kayak masa pandemi gini kan harus hidup sehat ya. Hari ini kita mau bahas lifestyle tapi yang sehat-sehat. Jadi healthy lifestyle. Lifestyle yang sehat-sehat, healthy lifestyle. Berarti stylenya itu dia makanan yang sangat-sangat Sehat. rendah lemak gitu Yes. Rendah kalori. Mungkin Terus, ayam rebus, telur Iya. rebus. Telur rebus, kentang rebus. Terus kalau minum ya teh rebus. Iya dong. Dia kalau minum boba juga boba yang rebus. Iya, pokoknya semua direbus. Ya, anti Semua minyak. direbus. Anti minyak lebih ya bener. No gorengan ya, No no. gorengan. Ya No kita lihat sih gorengan nanti. semua. Perlu nggak sih digoreng atau kayak gimana? Iya, apakah emang bener stigmanya terhadap menu makanan diet dan gimana caranya? Nanti katanya Brian juga mau cerita. Ya. Katanya dia sudah mengikuti gaya hidup sehat. Katanya. Apa? Ya, kan kita kan masih belum tahu bener apa enggaknya. Hari ini kita kedatangan siapa, Bray? Coach Paul. Jadi Coach Paul. Dia adalah workout trainer dari Oke. sebuah tempat gym. Cuman Sadis. dalam masa pandemi ini dia juga bisa secara online. Jadi kita workout by online. Ya, tapi katanya Wah. Oke, sudah kembali normal. Magic. Abrol. Backgroundnya abrol. Ya maklum lah. Kita kalau Brian udah punya green screen. Nah, kebetulan Brian aku tuh kemarin nyari. Tapi masih belum dapet. Pengennya beli kain. Nah, ini kain seadanya di rumah. Next episode bakal lebih baik lagi. Tenang, Peles. Sementara, nggak apa-apa. Berkembang. Oke, langsung aja kita panggil Coach Paul gimana? Oke. Kita panggilin Coach Paul ya. Coach Paul. Nah. Selamat malam. Pagi malam nih ya. Jam berisik lagi malam. Jadi waktu kita take ini Gak usah gitu. Maksudnya jam berisik. Coach Paul lagi malam-malam. Selamat malam Coach Paul. Oh, selamat malam. Halo. Wih, semangat sekali. Lagi di luar pasti lagi workout. Iya kan? Iya. Ini gue lagi jalan-jalan kompleks nih. Jalan-jalan kompleks itu dalam rangka olahraga atau emang lagi jalan-jalan aja deh? Kesasar tepatnya. Jalan-jalan lah. Jalan-jalan aja. Yang tadi udah kita sempat obrolin di depan nih, Coach Paul sama Brian. Jadi Eka tuh kan pengen coba di masa pandemi ini buat sehat lah. Katakan si Brian kan sempat ikutan tuh, kan diet-dietan. Nah, gimana triknya untuk mulai diet? Apakah harus langsung nge-gym? Apakah langsung cut, gak boleh makan nasi? Atau kayak gimana sih, Paul? Coba Coach Paul. Atau puasa 3 bulan?
Jangan Itu dong. mah Gak bisa deh. masuk rumah sakit tuh. Itu mah kere alias miskin. 3 bulan gak makan. Coba Coach Paul gimana nih? Trik Oke. awal dulu deh. Oke. Terus Dari enggak awal tipes mungkin ya. bagi kita yang mau mulai untuk Hmm. hidup sehat ya. Saya tidak pakai Hidup sehat. diet ya. Diet nanti orang pikirnya macam-macam. Saya hidup sehat. Bagaimana Hidup itu sehat. bisa kita hidup sehat? Oke, gaya hidup Yes, sehat. yes. Jadi gini, Oke. gaya hidup sehat itu punya beberapa instrumen. Yang Oke. pertama Oke. adalah konsumsi, itu pasti. Nutrisi, konsumsi, itu pasti nomor 1. Yang kedua Oke. adalah istirahat. Yang ketiga adalah exercise atau activity. Nah, 3 poin ini harus diperhatikan sekali. Ya. Oke. Jadi kita harus mulai step by step. Kita tidak bisa langsung loncat. Biasanya orang, saya berharap dengan saya exercise, saya go to gym, saya bisa hidup Yes. sehat. No. First is first. Nutrition. Nutrition Nutrisi. is the most important things you must consider. Oke, kalau catat ya, itu di note ya. Nutrisi. Nah, Nih, lanjut. tapi kan di samping nutrisi pasti kan ada juga kayak nge-gymnya atau workoutnya tadi yang Coach Paul sempat bilang. Betul. Itu Betul. kan lagi COVID nih, ya kan Coach. Banyak orang-orang yang kayak takut. Terus banyak juga kan ya Bray ya, yang tutup ya, gym-gym. Yes. Nah, itu Betul sekali. Betul. itu gimana tuh? Nyiasatinya kalau misalkan pengen tadi tuh gaya hidup sehat setelah nutrisi. Gaya hidup sehat, exercise atau olahraga itu tidak harus dilakukan di gym. Kita bisa lakukan di rumah atau dengan seperti saya sekarang ini, saya lagi jalan-jalan di kompleks. Itu tapi hitungannya harus exercise berarti. Hitungannya exercise Betul. berarti ini ya. Oh. Ya, tapi nanti akan dijelaskan bagaimana taraf intensitas exercise yang harus diperlukan. Apa sih yang harus diperhatikan waktu jalanin diet? Seperti tadi kan nutrisi ya. Nutrisi, iya bener. Gaya hidup sehat ya, bukan diet ya. Gaya Nah, hidup sorry. sehat. Ya, Gaya hidup sehat itu jadi dari workout sama nutrisi. Itu Yes. betul. nutrisi yang gimana yang harus kita perhatiin? Misalnya kayak kalau kita makan Indomie gitu, kita lihat belakangnya atau kayak gimana sih yang dimaksud sama nutrisi? Ketika kita ke pasar, terus ikannya kita pinjam ke laboratorium dulu atau gimana gitu kan Bray ya. Kan nutrisi. Lama, Nutrisi bos. dong. Nutrisi. Kan nutrisi kita harus tahu. Gimana tuh Coach? Oke. Jadi gini, kalau kita bicara nutrisi, ada nutrisi, orang bilang nutrisi lengkap ya, atau yang detail, atau yang orang biasa kenal dengan micronutrition. Tapi ada ada yang kita kenal dengan namanya macronutrition. Nah, untuk kita mensiasati untuk gaya hidup sehat, poin yang pertama kita harus kenal adalah macronutrition atau kebutuhan dasar dari setiap orang atau individu yang harus dipenuhi. Contohnya kayak protein, kecukupan protein, karbohidrat, dan kecukupan serat atau fiber. Itu yang harus serat atau fiber. Oke. Ya. Jadi poin-poin penting yang ada di situ itu juga termasuk kandungan fat ya. Biasanya orang Lemak ya. jadi Oke. ya poin-poin yang sederhana aja orang kenal, mungkin sekarang orang bisa tahu itu adalah macronutrition. Oke. Jadi itu. Kalau micronutrition? Jadi kalau micronutrition itu dia sudah sampai detail. Jadi dia sudah ke protein jenis apa, vitaminnya apa aja. Nanti kalau kalsiumnya apa aja, terus nanti itu sudah mineralnya apa aja. Nah itu kan terlalu detail bagi orang awam ya. Untuk orang-orang kita yang keseharian terlalu repot untuk memikirkan hal itu. Repot, yang penting adalah disimpelkan saja. Jadi disederhanakan. Untuk gaya hidup sehat itu disederhanakan, jangan memperumit. Jadi kita disimpelkan saja. Oke, tapi yang tadi Brian sempat tanya tuh Coach, yang perlu diperhatiin waktu lagi gaya hidup sehat kayak tadi tuh Brian minum apa tuh? Ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh atau jajan itu apa nih yang harus diperhatiin sih? Yang ada hubungannya dengan nutritionnya tadi? Yang pasti apa yang kita konsumsi itu harus dikenal. Biasanya gitu. Biasanya orang kan tidak mengenal apa yang dia konsumsi, dia pikir semua yang disediakan itu adalah sehat. Padahal enak aja. Tidak semua. Ya, yang penting enak. Padahal tidak enak semua aja. yang enak itu. Tapi kadang-kadang orang pikir itu tidak sehat, padahal itu sehat. Contoh yang orang kira tuh nggak sehat, tapi sebenarnya sehat itu apa? Seperti gini. Dulu orang tidak mengenal, kita bisa bahas yang namanya mitos. Orang menganggap buah avokat itu adalah buah yang dengan kandungan fat yang cukup tinggi.
Padahal setelah diteliti dan setelah diketahui orang bahwa avokat adalah mengandung fat yang cukup tinggi, tapi dia omega, di mana fat itu akan membantu orang malah gaya hidup sehat. Dia bisa dengan memperoleh omega yang bagus, dia malah membantu pencernaan, membuat orang burn fat more. Nah, itu mitos-mitos yang orang tidak kenal. Itu ada fun fact tuh, Bray. Jadi avokat ini tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tapi juga ternyata avokat itu bisa menambah omega itu tadi pencernaan. Jadi diambil tuh avokat. Nah, lagi mikir lagi nih. Avokat nggak nyelesaikan masalah. Terima kasih. Terima kasih para advokat ternyata bisa. Oke. Tapi coach, kalau misalkan konsep gaya hidup sehat yang tadi coach bilang ya, kita udah ngomongin nutrition. Tadi si Brian juga udah nanya yang harus diperhatiin. Yes. Sebenarnya boleh nggak sih kita tuh, atau bisa nggak sih sebenarnya kayak lose weight atau gain muscle cuman jaga nutrisi aja, olahraganya dikit gitu misalkan, bisa nggak sih? Semuanya harus seimbang ya menurut saya ya, karena gini, kalau kita tubuh itu harus benar-benar seimbang, dia tidak bisa kekurangan satu. Jadi maksudnya, saya tidak olahraga sama sekali, saya just diem di rumah, saya bisa lose weight dengan hanya memakan kurang, itu tidak bisa. Dia harus istilahnya tubuh itu butuh metabolik. Metabolik itu unsurnya adalah nutrition masuk, dicerna, activity untuk meningkatkan metabolik, dan dia bisa meningkatkan kebutuhan tubuh ya. Jadi tubuhnya bisa lebih bermetabolik. Jadi itu satu kesatuan. Tidak bisa berharap saya dengan exercise saja terus saya tidak makan, saya bisa lose weight. Itu bukan lose weight lagi, lose life. Ya. Benar sih, Bray. Sorry. Jadi nggak bisa ya, nggak ada tuh namanya yang kayak di banyak tuh kan, Bray, yang di Instagram atau YouTube bilang kayak udah nggak usah nasi, yang penting makan ini segala macam, olahraga nggak usah, dikit bisa lose weight. Ternyata itu patah ya coach ya, nggak bisa ya, harus tetap olahraga. Harus ada olahraga, harus makan yang teratur, makan yang cukup. Ya, tidur perlu ya, penting. Betul. Kenapa sih coach kok setiap kayak misalkan aku lihat di Instagram atau YouTube tentang fitness atau healthy lifestyle itu menyerempet ngomong-ngomong soal tidur, istirahat yang cukup. Apa sih emang korelasinya? Emang apa bedanya sama orang begadang sama orang yang nggak begadang tuh bedanya apa? Tadi saya sebutkan, poin pertama adalah nutrisi. Poin kedua adalah resting. Bayangin aja kalau tubuh kita tidak pernah rest. Sebenarnya tubuh kita bermetabolik atau dia beregenerate atau recovery itu waktu kita tidur. Bayangin tubuh kita dirusak atau kita mencerna mesin, tapi tidak pernah tidur sama sekali. Kira-kira seperti apa? Tidur atau resting itu adalah dibutuhkan untuk dia recovery. Tubuh itu dia recovery, dia regenerate, ya, dia bertumbuh, berubah. Jadi dia butuh waktu untuk regenerate atau recovery. Betul. Jadi percuma kalau misalkan ya nge-gym ya, nutrisi iya, cuman kalau misalkan kayak tidur cuma sejam 2 jam sehari begadang gitu, bakal hancur-hancur juga ya. Sangat hancur sekali, karena kenapa? Tubuhnya akan merubah mode jadi stress mode. Bisa gitu dia akan jadi straight mode. Ya, ketika straight mode, metabolik akan turun. Kamu ngalamin, Bray, gimana ceritanya? Jadi awal Desember ya. Jadi awal Desember itu ceritanya ya aku bisa intens sama Coach Paul, hampir seminggu 3 kali workout bareng Coach Paul online. Enggak. Karena ya itu tadi stres, terus makan banyak, istirahat kurang, gendut deh sampai 80 kilo gitu. Ceritain Bri. Jadi gitu. Terus itu kita nyampe 80 kilo ya beratnya. Terus iseng cek darah sama tekanan darah. Buset, tekanan darah itu tinggi lah, pokok yang bawah itu sampai 120-an, jadi 200 sampai 100. Itu nggak kerasa. Ternyata namanya stres, tapi yang orang nggak kerasa, kurang tidur.
Oke. Itu kan dari main game, makan, oh gitu. Nah, terus Coach Paul, waktu pertama kali ketemu Brian, apa impresi pertama Coach Paul ketika assess nih? Assess si Brian apa nih? Coba jujur Coach Paul, apa yang terjadi? Waktu itu, waktu saya assess, Brian mengalami itu adalah stres. Stresnya itu dialami karena dia kurang recovery atau resting. Dan mengakibatkan waktu itu efek beneran berarti. Betul, dan itu akan menjadi overweight. Overweightnya dia terjadi meskipun dia makannya sedikit, dia akan overweight karena tubuhnya akan berusaha menjadi surviving mode ya. Dia akan survive karena dia stres, dia butuh energi, sedikit apapun dia akan keep the nutrition. Jadi kita gain weight, kita akan jadi gain weight ya. Dia waktu itu Brian jadi sedikit lebih overweight dan sering bermasalah dengan tekanan darah waktu itu. Iya. Tekanan darah. Jadi beneran ya. Tadi lucu tuh yang Coach Paul bilang, walaupun dia makannya dikit tetap akan overweight karena stres. Betul. Jadi ternyata bisa gitu ya. Ternyata karena tubuhnya jadi survival mode ya. Berusaha biar nggak mati. Jadi di keep tapi nggak workout. Akhirnya Gelambir. Oke. Terus setelah di-assess sama Coach Paul, apa nih yang Coach Paul plan buat si Brian yang sekarang jadi fit gini? Gimana ceritanya Coach? Oke, pertamanya gini. Saya menyarankan ke Brian untuk melakukan gaya hidup sehat, yaitu dengan merubah pola makan dan melakukan aktivitas exercise dengan sejumlah exercise assessment yang kita bertemu seminggu 3 kali waktu itu. Kenapa saya menganjurkan dia pola makan? Karena pola makan itu penting sekali. Jadi yang saya anjurkan ke Brian waktu itu adalah merubah sedikit demi sedikit, step by step, cara dia gaya makannya yang saya rubah. Banyak orang kan biasanya kalau kita tahu itu, kalau kamu diet, kamu ya sudah ini diet modelnya kayak gini, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan ini, betul, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semua nggak boleh. Terus kita mau makan apa? Kan gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya orang salah tidak pikirkan. Itu yang mereka lakukan adalah advance. Ketika kita mau mulai sesuatu, meskipun kamu sudah advance, contohnya saya advance, saya tidak akan mulai langsung ke level 100 untuk diet saya. Ketika saya waktu mau start over, saya akan mulai dengan level 0. Saya akan mulai dengan step by step. Kenapa? Saya harus menyesuaikan tubuh saya. Nah, itu yang saya lakukan di Brian. Masih makan nasi, Brian? Waktu awal-awal? Masih. Jadi gitu? Sama Coach Paul kan kita ngobrol, oke, kita ganti gaya hidup ya. Oke, tidurmu jam segini sampai segini. Kita punya jadwal workout. Yang paling menarik, aku dibuatkan catering sehat. Jadi Coach Paul ini juga punya namanya Open Eat. Itu catering makanan sehat yang terukur semuanya. Tadi itu ada Instagramnya nggak? Pengen lihat dong. Ada. Nanti ada ya? Tulis ya di sini. Nanti di sini ya. Ini ya. Open Eat Kitchen. Jadi di Open Eat Kitchen. Nanti Open Eat Kitchen. Oke. Nanti kita akan tampilkan di sini. Tolong ya Eka desainer tolong tambahin. Nah, di situ. Ya. Tolong. Iya, nah. Sini. Ayo. Ya sini enggak apa deh. Oke. Terus Bray. Apa nih makanan yang dirubah langsung? Waktu mau mulai catering itu agak insecure, agak khawatir. Wah, makanannya kayak gimana ya? Makanan sehat. Iya, enggak enak. Katanya kan hambar. Dia tuh hambar apa? Enggak sama sekali. Menu pertama aku datang, aku lihat asik. Tahu nggak apa? Swedish meatball-nya IKEA itu. Kalau kalian tahu. Swedish meatball? Iya, meatball. Bakso segini gede nih. Ada 3 atau 4 sama vegetables sama mashed potato. Wah, itu makanan biasa. Tapi semuanya udah terukur. Jadi waktu aku makan pertama rasanya enak. Nggak ada hambar-hambarnya sama sekali. Kebetulan sorenya kita workout. Aku tanya, katanya makanan sehat kok meatball? Ya iya, itu terukur dan memang butuh dikelola sama tubuhmu. Jadi di depan packagingnya itu ada protein, fat dan lain-lain. Jadi kita kelihatan kalorinya sekian. Jadi setiap makan
Itu kalori yang aku makan kurang lebih 200 sampai 250 kalori, kalori. Oh, Coach, tapi itu menarik loh. Kok orang mau gaya hidup sehat kok langsung dikasih Swedish meatball IKEA sama mashed potato? Jelasin dong. Tunggu. Nah, kembali lagi tadi. Ya? Apa? Sehari kan 3 kali. Yang pertama Swedish meatball. Yang kedua meatball. Nasi kuning Samarinda, coy. Nasi kuning. Terus yang ketiga? Pangsit mie. Terus yang ketiga? Pangsit mie. Tapi semuanya terukur. Nggak percaya. Coba jelasin, Coach. Kenapa kok orang mau gaya hidup sehat? Malah dikasih Swedish meatball, dikasih nasi kuning sama mie, sama pangsit. Coba jelasin. Nah, gini. Saya jelasin ya. Kebutuhan orang itu saya sederhanain aja. Kebutuhan orang itu kan berdasarkan salah satunya namanya kalori. Kebutuhan kalori. Nah, kalori saya dengan kalori Brian dengan setiap orang itu berbeda. Ya. Dia setiap orang berbeda. Jadi gini, mungkin kalau saya lebih aktif, saya butuh kalori lebih besar. Nah, saya tinggal tahu kira-kira kebutuhan rata-rata orang itu seberapa. Nah, yang saya ganti adalah ketika dia mau lose weight, saya akan mengurangi sedikit kalorinya. Sedikit saja. Jadi istilahnya gini, kalau jalanan itu, sebuah jalanan, dia ada sudutnya menurun, kendaraan itu akan menurun. Kita tidak merasa bahwa itu turun. Tapi lama-lama dia akan turun. Saya tidak perlu jurang kan? Waduh. Oh, paham. Iya. Pelan-pelan, Bos. Jadi yang pelan-pelan. Jadi orang bisa menikmati jalannya, melihat pemandangan, enjoying, ngobrol, ya. Nggak perlu kaget kan terjun ke jurang. Seperti itu. Jadi saya rubah kalorinya, saya kurangi sedikit, tapi gayanya sama. Saya tidak mengurangi. Oh, Brian, kamu tidak boleh nasi, kamu tidak boleh ini, enggak. Saya cukup mengurangi saja porsinya. Itu salah satu trik yang saya pakai untuk membantu banyak orang. Karena kenapa? Banyak orang tidak bisa. Aduh, saya kalau tidak makan nasi tidak bisa. Saya tidak makan ini tidak bisa. Oke. Tapi kamu lemes kurangi porsinya. Apa segala macam. Kurangi. Dan itu kuranginya bahkan biasanya orang, saya kok tidak kerasa ya. Iya. Yang penting adalah konsistensi. Jaraknya. Bener, Bray? Gak kerasa, Bray? Gak kerasa, Bray? Nggak kerasa. Hari Senin sampai Jumat kan. Nah, Sabtu sama Minggu aku minta libur. Jadi Sabtu sama Minggu boleh makan cheat day katanya orang cheat day. Itu, sekarang turun sih. Berat badanku udah 70 kilo. Jadi 2 bulan ini kurang 10 kilo. Iya. Cuman makan nasi dari open eat, terus stick kadang-kadang ya, tapi nggak stick yang gede dong, stick stick golf, baseball gitu kan? Oh bukan. Oke. Nah itu menarik nih. Tadi Coach Paul bilang soalnya kan kayak gambaran umum atau misalkan kalau misalkan Eka sendiri kan mikirnya kalau diet ya udahlah makan ayam rebus, kentang rebus, gitu-gitulah, nggak pakai garam, nggak pakai bumbu apa segala macam. Aku nggak pernah dapat kayak gitu. Ayam karena itu tadi ya slow but steady ya. Slow but steady. Ayam rebusku yang paling enak apa tau? Ayam pop. Apa? Ada menu ayam pop. Jadi catering sehat ya, catering healthy lifestyle, open eat kitchen, tapi ayam pop. Enak. Iya, serius. Boleh. Ya, terus sekarang kamu kan enjoying. Iya benar itu. Kamu enjoy gak sih Bray sebenarnya Bray dari Desember sampai sekarang? Karena sekarang Sabtu sama Minggu itu aku bingung mau makan apa ya. Tapi Senin sampai Jumat itu setiap pagi, apa nih datang? Wow, menu ini nih asik. Jadi kayak tiap hari beda pasti. Ganti-ganti terus ya? Ganti terus. Keren sih. Sadis. Keren. Kalau workoutnya kan tadi kamu bilang virtual kayak sekarang nih. Ya kan? Terus Coach kalau lagi virtual gini, lagi di rumah aja, workout apa sih yang Coach Paul kasih ke Brian awalnya? Awalnya kalau kita live gini atau online gini, ada bisa 2 pilihan, yaitu simple equipment seperti dumbbell atau yang lain-lain. Tapi saya lebih banyak menggunakan body workout. Body workout itu exercise yang tidak menggunakan beban atau alat. Iya, benar. Paling gampang. Jadi saya lebih banyak mengkombinasi antara latihan body weight dengan kardiovaskular. Itu yang saya
yang saya berikan kepada Brian. Dan waktunya pun tidak lama, sekitar 30 sampai 40 menit aja. Iya, jadi cuman pakai beban tubuh sama beban dosa kali. Iya. Beban utang dan segala macam. Bray, coba contohin waktu awal-awal yang disuruh sama Coach Paul apa gerakannya? Ini aja top 3 workoutnya Coach Paul apa? Coach Paul ini apa? Iya. Oke. Top 3 workout. Ya, apa itu? Saya mulai dari yang yang simple ya, Bria ya. Oke, apa itu? Aja, ya. Oke. Yang pertama itu biasanya saya suka kasih shoulder press. Itu gimana, Bray? Shoulder press. Pakai dumbbell ya? Pakai dumbbell gini. Oke. Setelah itu yang nomor 2. Nomor 2. Saya biasanya suka kasih kardiovaskular, yaitu jumping jack. Sederhana. Wih, capek. Iya tahu sih. Yang gini kan lompat terus gini kan, set gitu kan. Sampai jumping jack. Oke. Itu sederhana sekali. Nggak kelihatan. Coba. Ini sebenarnya bukan nomor 3, ini number 1 yang saya favorite adalah squat. 3, 2, 1. Oke. Nomor 1 apa adalah? Squat. Oh, setengah jongkok. Jadi every workout pasti ada squat. Tapi bener nggak sih Coach? Ini mitos ya? Oh kayak gitu. Nah, ini katanya mitosnya kalau squat itu biasanya tuh dilakukan sama cewek-cewek. Apa bener Coach? Squat itu buat cewek doang? Tidak. Squat ini adalah squat ini adalah kalau kita tahu ya di exercise, squat ini adalah salah satu gerakan basic yang harus wajib semua orang menguasai. Kenapa? Squat ini adalah melatih lower body. Keren. Jadi tubuh bagian bawah itu adalah kaki. Bayangin ya, tubuh kita setengah dari tubuh kita adalah porsinya adalah kaki. Iya. Iya juga sih. Iya sih benar. Iya. Dan kaki mempunyai otot terbesar dari seluruh tubuh. Benar. Yang terakhir adalah kita menggunakan kaki every day. Ya sih. Lebih sering pakai kaki kan daripada pakai otak. Betul. Iya. Dan itu kenapa saya latih karena kalau kamu punya kaki yang bagus sampai tua kita masih bisa jalan. Iya sih benar. Amin. Benar. Tapi kalau misalkan squat juga katanya kan emang rata-rata squat itu kalau di luar negeri ya, yang aku lihat di film itu kan juga bikin bentuk bokong kita lebih ya nggak sih? Rounded, ya. Oh gitu, pantesan Brian seneng setiap hari ya. Dia jadi tambah seksi. Aduh, Coach, ngomong-ngomong tadi nih si Brian, dia kan Sabtu Minggu nggak ini kan, ibaratnya nggak makan sehat lah, tanda kutip cheat day. Yeah. Konsep cheat day itu menurut Coach Paul gimana sih sebenarnya? Gini, kalau saya lebih suka tidak menggunakan namanya cheat day. Oke. Saya lebih suka itu lebih ke Happy Meal. Happy Meal. Oh, Happy Meal, McDonald. Rewarding. Kenapa? Reward day. Ya. Dalam diet itu kita istilahnya gini, kita hidup itu mau enjoy kan? Kita hidup itu mau senang, mau happy kan? Jelas. Ada masing-masing kita punya beberapa meal yang kita senang banget, bener kan? Pasti ada. Ya, benar. Kalau itu tidak boleh, bagaimana kita bisa happy? Betul kan? Kalau kita harus diet terus tiap hari, kapan waktunya dengan keluarga? Nah, yang saya ajarkan di catering saya dan di trainer saya adalah kita harus memporsikan itu, kita harus punya, karena itu pola hidup di bawahnya ada makan. Ya, betul. Jadi kita harus membalance ya. Jadi waktu Sabtu Minggu kita boleh reward, kita sudah diet 5 hari, kita reward sekali. Not big change. Maksudnya tidak banyak. Nah, ya, tidak banyak yang akan merubah dengan kita makan 1 kali itu akan gagal. Banyak orang kan berpikir seperti itu. Padahal sekarang dengan gitu tidak ada namanya cheat day. Adanya ada reward dan happy meal. Dari mana kalau kita ada happy meal, kita sudah plan. Sabtu saya akan makan ini, tapi Senin sampai Jumat saya akan konsisten. Iya, benar. Betul. Sekarang aku punya listnya. Jadi Sabtu ini mau makan sate. Mau makan apa lagi?
karena hanya bisa makan ibaratnya yang mereward diri kita sendiri setelah after Senin sampai Jumat makan yang sehat. Betul. 1 minggu deh sekali kayak gitu. Yes. Jadi kalau misalkan cheat itu kan konotasinya kan jelek ya, curang. Betul. Gitu ya. Jadi diganti nih sama Coach Paul. Kita mencurang. Iya, nggak baik. Benar. Lebih bagus Happy Meal. Setuju. Nah, top 3. Kita tanyain sekarang Coach Paul nih, Bray. Yes. Gantian. Tadi kan masalah workout, sekarang masalah reward meal. Nah, happy meal. Nah, top 3 dong, Coach. Top 3-nya Coach. Kalau misalkan lagi happy meal. Happy meal, saya burger, ayam. Noodles. Saya penggemar gimana? Noodles. Noodles. Saya pasti sih. Saya senang sekali ini. Saya pencinta mie. Indomie. Dari Itali, Asia, saya pencinta mie. Oh, jadi pasta, ramen, udon semua ya. Oh, yes. Indomie juga. Itu my favorite. Pasti. Ya, oke, itu yang satu. Yang kedua? Ya. Oke, yang kedua saya suka something sweet. Something sweet juga itu adalah saya suka cake. Oh, pastry. Cake ya. Ada chocolate cake. Wah. Chocolate cake. Ini seru nih. Seorang apa ya? Healthy lifestyle enthusiast lah ya, kita anggaplah Coach Paul ini masih makan ramen, udon, coklat cake juga masih dimakan loh, Bray. Iya. Kirain tuh setiap hari Coach Paul tuh ya dalam bayangannya Eka ini tiap hari itu ngemut kentang rebus aja tiap hari. Ayam rebus. Kirain loh, Bray. Ayam rebus aja tiap hari. Ternyata enggak juga loh, Bray. Enggak juga ya. Canggih. Oke, yang terakhir. Terakhir apa tuh? Happy meal terakhir, kesenangannya Coach Paul. Saya suka yang junk food, KFC. Wow. Seorang coach bilang kalau misalkan dia itu sukanya KFC. Super malam ini, Bray. Super besar 2 ayam 1 nasi, Bray. Bener. Besok disiksa aku workoutnya. Besok langsung disiksa dia Coach Paul. Oke, itu tadi Bray ya sama Velas ya. Top 3 reward, bukan cheat day lagi sekarang. Reward mealnya Coach Paul ketika lagi pengen menghadiahkan diri sendiri, itu ada segala macam mie, udon, ramen, pasta, cake, pastry yang manis-manis. Jadi si Coach Paul ini sweet tooth banget ya, sangat punya sweet tooth, jadi suka banget sama hal yang manis. Sama yang terakhir ternyata dia balik lagi ke Pak di Kolonel Sender. Betul. Ternyata balik lagi ke FC lagi ternyata. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita udah ngomongin reward meal, gimana kalau kita sekarang ngomongin yang sehat-sehat nih, Bray? Versinya Coach Paul, gimana? Top 3 menu tersehat yang ada di Open Kitchen favoritnya Coach Paul sama nanti juga favoritnya Brian juga deh. Top 3, ayo apa Coach? Oke, mungkin salah satunya gini, saya sebutin roasted chicken. Roasted chicken itu menu diet macam apa itu roasted chicken? Roasted chicken very delicious. Yes. Iya sih. Full of yang protein, ya. Easy and delicious. Iya sih. Oke, yang kedua. Saya suka pan-seared fish, bisa salmon, bisa snapper. Ini Coach Paul buka usaha catering sehat apa bistro sih, Bre? Makanannya nggak ada yang mencerminkan makanan diet semua gini sih. Ikannya macam-macam lagi. Ada ikan dabu-dabu, ada ikan yang kuning itu apa ya namanya? Ikan kuning. SpongeBob SquarePants. Oh, small. Sorry. Oke. Tadi yang pertama ada roasted chicken, pan-seared fish segala macam. Yang terakhir, menu favoritnya Coach Paul sendiri di Pan Kitchen-nya apa? Jawaban saya kasih satu yang saya suka, noodles kan? Iya. Beef paprika spaghetti. Aduh. Asli nih. Itu kayaknya 2 hari lalu deh makan itu. Nih, fellas nih kayaknya nanti kita akan coba kalau misalkan punya waktu udah selesai pandemi kita semua ke Malang, kita akan coba makanannya. Kita akan review langsung. Nanti mungkin Brian juga akan bikin ini ya kalau ada makanannya ya, kita bahas ya. Karena ini jujur ya kan nggak percaya. Itu nggak percaya sih. Masa orang diet makannya spaghetti apa tadi itu kan nggak mungkin. Tapi justru malah katanya si Brian enak dan turun 10 kilo ya 2 bulan ya. Sadis loh. Cepet loh. Serius. Sekarang udah 70,5.
Gila. Oke, Coach Paul, untuk penutup aja. Tunggu. Satu tadi apa? 70,5 belum boker. Nggak penting ya. Oh ya, 70 deh. Oke. 70 deh pas. 0,5-nya pas waktu boker. Coach, kata-kata penutup nih sebelum kita bubaran. Satu hal yang perlu diingat dan perlu coach omong ke orang-orang, kenapa kita harus mulai gaya hidup sehat start right now? Itu apa sih? Why we should do it? Kenapa kita harus hidup sehat adalah karena setiap dari kita itu istimewa. Dan kita ini kita ini perlu menghargai diri kita. Yes. Setiap kalian itu pasti istimewa. Jadi hargai tubuh kita. Kalian masing-masing menghargai itu dengan mengkonsumsi sesuatu untuk lebih baik buat tubuh kita. Dengan cara makan yang sehat, hidup yang sehat, dan mungkin juga dengan pikiran yang lebih sehat, positif, itu no stress. Perlu sekali. Kenapa kita harus ke sana? Karena kita ini istimewa. Setuju. Itu. Super. Salam super. Jangan super sekali. Iya lah. Mahal sekarang berobat. Iya. Jadi dimulai dari makanan sehat ya. Yang penting sehat, bener. Sakit uangnya banyak juga percuma, Coach ya. Iya. Betul. Percuma, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Satu sehat kan. Oke, thank you Coach Paul udah ngobrol bareng. This is a very good talks. Ini bisa cek di bawah ya untuk apa namanya Open Kitchen ya. Open Eat. Instagramnya. Open Eat Kitchen. Ini di bawah sini. Terus sama Instagramnya Coach Paul ya. Bra ya. Barangkali ada tips-tips di sebelah mana Bra? Situ ya. Situ. Sini atau sini. Instagramnya Coach Paul di sini juga ada. Nanti. Ya, Eka Desain nanti tolong ya munculin supaya file-file semua bisa cek Open Eat Kitchen. Kayaknya sadis sih kalau menu-menunya kayak gitu ya. Bisa online. Sama cek juga. Bisa makan. Sama cek juga. Bener. Kalau misalkan pengen cek apakah bener Coach Paul itu badannya bagus dan sehat, nanti cek di Instagramnya Coach Paul yang ini. Enggak. Thank you very much, Coach Paul. Enggak usah. Oke. This is a very good talks episode ya tentang masalah hidup sehat ya, Bray. Jangan lupa like, subscribe, sama loncengnya. Bye bye. Thank you. Bye bye.